Roy Suryo ngaku bawa bukti baru ijazah Jokowi palsu. Ternyata cuma hasil unduhan dan fotokopi dari medsos. Diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Ini yang diupload oleh si Dian Sandi. Awalnya yang ada itu, tapi kemudian ini kemudian secara digital. Tapi kan ini analog. Mana yang analog? Ini bukti jasa analog. Kembali dirujak netizen, Roy Suryo, pakar ngibul kontroversial, mengklaim membawa bukti baru dalam gelar perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, bukti yang disebut-sebut itu ternyata hanya hasil unduhan dari media sosial. Netizen pun langsung menyebut Roy sebagai pakar download, raja ngibul, kelompok halu yang merasa paling benar sendiri. Meskipun begitu, Roy Suryo tetap menyatakan dengan lantang yang penting ijazah Jokowi palsu. Lucu nggak tuh? Tanpa landasan hukum yang jelas, Roy Suryo sebut 99% ijazah Jokowi palsu. Komentar publik pun membludak menyebut Roy Suryo sebagai lulusan UGM paling konyol sepanjang sejarah. Bahkan ada netizen bilang, Roy Suryo pakar download, bukan pakar data. Masuk ke dalam logo, hanya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo, hanya keluar. Jadi guys ya, dari video yang akustik barusan tadi, terbukti kan jelas 100%. Jadi atau bukan 100%, 99%. Roy Suryo dan teman-teman ini ternyata tidak memiliki bukti ijazah yang katanya palsu itu tidak ada. Jadi yang bukti-bukti yang katanya ada kita mengantongi, memegang buktinya ada. Ternyata itulah tadi bukti yang dia tunjukkan itu. Jadi bukti yang diandalkan Roy Suryo dan teman-teman ini ternyata fotokopi juga. Fotokopi ijazah Bapak Jokowi yang di-offload dan juga fotokopi ijazah lulusan UGM yang ada pernah ditunjukkan di sosial media. Terus yang di offload, nah atau di download, di print lah ibaratkan tuh kan. Jadi itulah ternyata bukti kekuatan dari Roy. Jadi cuma ada 3 kan, yang tadi itu disebutkannya Hari Mulyono, terus siapa lagi, terus punya Bapak Jokowi. Jadi kesimpulannya yang katanya ijazah Bapak Jokowi palsu itu ternyata apa? Hanya huruf A-nya aja. Hanya karena huruf A-nya, yang 2 itu katanya huruf A-nya masuk ke dalam logo. Terus yang punya Bapak Jokowi itu katanya huruf A-nya tidak masuk ke dalam logo. Jadi hanya gara-gara huruf A yang tidak masuk ke dalam logo, terus ijazah yang resmi dikeluarkan UGM dan ijazah yang asli dan sah diterima Bapak Jokowi itu menjadi tidak asli atau palsu gara-gara huruf A-nya tidak masuk logo. Itu menurut Roy Suryo. Dasar bego. Hanya gara-gara huruf A yang 2 ada masuk kena logo, yang punya Bapak Jokowi katanya huruf A-nya tidak kena logo. Jadi disitulah palsunya. Ada aja. Jadi jelas ya, biar diketahui teman-teman nih bahwa Roy Suryo dan teman-teman pendukung ini benar-benar asli bego. Nah, jadi ijazah resmi orang, ijazah asli orang, ijazah asli yang dikeluarkan pihak UGM itu menjadi tidak asli, menjadi tidak sah hanya gara-gara huruf A. Itu kan baru cuman ada 2. Nah, yang dibandingkan, karena kan lulusan fakultas UGM di kehutanan itu kan bukan 2 orang, 3 orang aja dengan Bapak Jokowi, ada belasan kan orangnya. Nah, ada belasan kan. Lihatlah yang lain, jangan-jangan yang lain ada juga tuh yang huruf A-nya tidak kena logo. Nah, jangan-jangan nanti yang lain yang tidak kena logo huruf A-nya nanti palsu juga. Dasar bego.
Jadi ternyata yang dibangga-banggakan Roy selama ini katanya dia punya bukti, ada buktinya, nanti kita lihat aja. Ternyata itulah tadi yang ditunjukkannya itu, yang 4 lembar apa 5 lembar itu yang difotokopinya itu. Ternyata itu buktinya. Ijazah orang juga yang di upload, terus di download, terus di print, nah di copy. Ternyata itu bukti aslinya. Dan ibarat tuh hanya karena huruf A aja. Terus ijazah tidak asli atau palsu. Bego. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Yang mana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Diva, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain? Berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Gitu. Jadi rekan-rekan benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11, saksi atas nama saudari Dr. TT ya, datang kepada penyelidik Subdit Kamnet mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya itu bagaimana penjelasannya, itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangan, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di 1-2 skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Nah, itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting kalau tadi kan su sudah, penggunaan profesor sudah, tanda tangan sudah, termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Lah, kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah, itu kami semua mendapatkan itu, dan prosesnya lumayan kredibel menurut kami. Nah, tadi juga ada ombudsman juga aktif, kami juga aktif. Bahkan dalam beberapa konteks Kompolnas lebih aktif untuk menggali sebenarnya ini apa sih fakta-fakta yang
melatar belakanginya. Termasuk misalnya ada persoalan ini nilainya D. Wah, ini kok D kok bisa lulus misalnya begitu. Kita tanya tadi. Karena kami cek ya di publik yang beredar apa, oh ini bisa nilainya D dan sebagainya, ada penjelasannya dan sebagainya. Dan menurut saya karena ada penjelasan dari otoritas UGM, ada kerangka SOP-nya dan sebagainya, ada aturan main yang dari UGM, ini kami anggap itu juga kredibel. Termasuk juga ada perbedaan tata letak huruf di dalam ijazah. Ya, tata letak huruf dalam ijazah itu kan juga dipersoalkan. Nah, kami juga nanya tadi, ini gimana kok Anda dalam satu dokumen, ada beberapa dokumen tata letak hurufnya kok berbeda. Ada yang agak mepet dengan dengan simbol UGM-nya, ada yang agak jauh gitu ya, A-nya. Oh, itu ada penjelasannya dan dijelaskan dengan cukup baik ya, dijelaskan dengan bukti cukup baik dan menurut kami penjelasan itu masuk akal. Mungkin itu pengantarnya Mas Gufron.